perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah telaah kurikulum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi, yaitu menelaah standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam penilaian KTSP 2006. Nah, di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya Siti Fatimah sebagai pemateri. Saya Sulaiman sebagai materi juga. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang makalah kami yang berjudul menelaah standar kompetensi kelulusan, isi, proses, dan penilaian dalam KTSP 2006. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu standar kompetensi lulusan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajar. SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Pelaksanaan SISKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menetapkan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Lampiran permen ini meliputi SKL satuan pendidikan dan kelompok mata pelajaran, SKL mata pelajaran SD atau MI, SKL mata pelajaran SMP atau MTS, SKL mata pelajaran SMA dan MA, SKL mata pelajaran PLB, ABDE, SKL mata pelajaran SMK dan MAK. Baik, di sini saya akan menambahkan dari materinya, yaitu kita masuk sekarang ke standar isi, di mana standar isi pada KTSP ini mencakup lingkup materi yang minimal dan tingkat kompetensinya untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dari rangka apa? Dari kerangka dasarnya sehingga menuju ke struktur kurikulum, adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian ada beban belajar dan kalender pendidikan. Karena apa? Karena standar isi mengacu pada Permendikmas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Satu itu ada kerangka dasar. Nah, kerangka dasar ini adalah kelompok dari mata pelajaran, contoh akidah dan akhlak mulia, kemudian ada kewarganegaraan dan kepribadian, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, struktur kurikulum.
Struktur kurikulum merupakan pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum tingkat SMP atau MTS sederajat meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan selama 3 tahun, dimulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang ketiga itu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di dalam pemuatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan itu selalu dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkatan dan satuan tertentu per semesternya. Nah, standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi salah satu arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, serta indikator-indikator pencapaian dalam metode kompetisi untuk penilaian belajar. Yang keempat ada beban belajar. Apa sih beban belajar? Yang menjadi beban belajar itu merupakan beban belajar yang dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka. Program pembelajaran penguasaannya secara terstruktur dan kegiatan mandiri, serta semua itu dimasukkan ke dalam pencapaian standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu itu untuk SMP sederajat adalah 34 jam pembelajaran. Nah, itu salah satu menjadi beban belajar bagi setiap peserta didik. Yang kelima tadi adalah kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran setiap peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran hingga minggu efektif belajar, waktu pembelajaran, dan efektif di hari libur. Mungkin itu standar isi sesuai dengan Permendikmas nomor 22 tahun 2000. Ini akan membacakan tentang standar proses KTSP tahun 2006. Langsung saya bacakan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Standar proses meliputi 1. Perencanaan proses pembelajaran, 2. Pelaksanaan proses pembelajaran, 3. Penilaian proses pembelajaran, yang keempat, pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat 1. Identitas mata pelajaran, 2. Standar kompetensi SK, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ke-8, alokasi waktu. Yang ke-9, metode pembelajaran. Yang ke-10, kegiatan pembelajaran. Yang ke-11, penilaian. Yang ke-12, hasil belajar dan sumber belajar. Pelaksanaan proses pembelajaran. 1. Syarat pelaksanaan proses pembelajaran yaitu rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran, pengelolaan kelas. Pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dan RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 1. Kegiatan pendahuluan, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. Pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran. 3. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran.
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Pengawasan proses pembelajaran yaitu pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut. Demikian hasil persentase kami dari standar kelulusan, standar isi, standar proses pada KTSP tahun 2006. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.